Halo semua, pada episode sebelumnya, Saotome dan kawan-kawan yang bergabung kembali dengan grup Ansai akhirnya sampai di kabin bernama Mitsukura. Di situ mereka bertemu dengan seorang pria misterius yang merupakan teman dari kera pembunuh. Melalui surat yang diberikan pada Hayashi, mereka mendapat pesan bahwa saat malam tiba, kera-kera itu akan melancarkan sebuah serangan besar-besaran untuk memusnahkan semua orang. Menjelang pertempuran melawan kera-kera iblis, Saotome dan kawan-kawan sudah mempersiapkan diri di lantai 2 dengan senjata besi dan apa saja yang bisa digunakan. Sementara menunggu penyerangan dimulai, mereka melihat Tono sedang memegang sebuah panci uap. Tentu saja itu bukan untuk memanaskan air, melainkan menciptakan sebuah bom. Dengan mencampur oli, gas, baterai handphone, dan beberapa bahan-bahan kimia lainnya, Tono berhasil merakit sebuah bom panci. Masalahnya, ia tidak tahu kapan benda itu akan meledak. Itu sebabnya Isuka yang merasa rencana mereka konyol dan tidak ada harapan memberi kode pada Fujishiba untuk melarikan diri. Ia pun pura-pura minta izin untuk memeriksa lantai bawah sambil mengajak Sato dan Fujishiba. Di bawah, ia mengasut Sato untuk membakar kabin itu bersama dengan kera-kera pembunuh. Jika berhasil, ia akan dianggap sebagai pahlawan dan dosanya yang menewaskan Minami akan dilupakan. Sato pun disuruh untuk bersembunyi di bawah wastafel dan menunggu kesempatan sampai kera-kera itu naik ke lantai 2. Namun bagaimana dengan teman-teman yang lain? Isuka berkata kalau ia akan memperingatkan mereka untuk kabur lewat jendela. Setelah dibujuk dengan sangat meyakinkan, juga demi membersihkan namanya, Sato tanpa curiga segera menuruti perintah Isuka. Ia tak sadar kalau dirinya sudah masuk dalam jebakan busuknya. Melihat rencananya berhasil, Isuka dan Fuji diam-diam langsung kabur ke suatu tempat. Di lantai atas, Saotome dan kawan-kawan semakin gelisah melihat Isuka dan lainnya tidak kembali. Namun mereka dikejutkan oleh kera yang muncul dari balik jendela. Hayashi pun segera meniupkan sebuah peluit sebagai tanda peringatan yang didengar oleh semua orang. Kera itu menghancurkan jendelanya dengan batu dan langsung kabur setelah melihat orang-orang berkumpul untuk mempertahankan diri. Sato yang berada di lemari wastafel mendengar sebuah langkah kaki yang menuju ke lantai 2. Cukup yakin kalau itu adalah kera-kera pembunuh yang menyiapkan pemantik untuk membakar kabin Mitsukura. Di atas, Saotome dan kawan-kawan mendengar sebuah langkah kaki yang makin lama makin mendekati posisi mereka. Tanpa ragu-ragu, Miyata dan Mitsuru segera mengenduskan tombaknya. Ternyata yang nongol di balik kain tidak lain adalah Ansai. Ia beralasan ingin membantu mereka setelah mendengar peluit dari Hayashi. Tiba-tiba dari bawah tangga, mereka mencium bau gosong yang rupanya kabin itu sudah dibakar oleh Sato. Gadis itu pun tertawa terbahak-bahak setelah mengira kalau para kera terjebak di lantai 2. Bukan kera yang terjebak, melainkan teman-temannya yang saat itu sedang dalam bahaya. Menyadari kebakaran yang terjadi, Saotome dan kawan-kawan hendak kabur lewat jendela. Namun tali-tali yang mereka pasang untuk mencegah para kera masuk justru menjadi bumerang bagi mereka. Selain itu, seekor kera berdiri di luar sambil menghunus-hunuskan tombaknya. Tidak ada jalan lain untuk kabur selain turun ke lantai yang dilalap api atau menerobos jendela. Melihat semua orang mulai kesulitan bernafas, Tono menyuruh mereka untuk menjauh agar ia dapat melemparkan bomnya. Ketika dilempar, tik-tok, tik-tok, bom itu masih malu-malu untuk meledakkan dirinya. Ansai pun mengajak Saotome untuk menerobos keluar sebab di depan jendela hanya ada satu kera. Akan tetapi ketika mereka hendak menerobos, si kera pembunuh malah memanggil kaki bungsinya. Mereka pun berusaha mengusir kera-kera itu dengan melemparkan senjatanya. Namun para kera tersebut punya perisai papan. Melihat situasi semakin terdesak, Ansai tiba-tiba melakukan hal yang sangat mengejutkan. Ia mengangkat Saotome dan melemparnya keluar dari jendela. Tombaknya menggores pundak Saotome cukup dalam, namun membuka celah bagi Ansai untuk menerobos keluar. Akibat aksi tersebut, salah seekor kera jatuh ke bawah. Di saat bersamaan, Ansai melepaskan pukulan yang mendorong kera lain yang juga ikut jatuh.
Satu kera yang ditabrak Saotome hendak menghabisinya. Namun Mitsuru melemparkan tombaknya tepat di kepala si kera. Akan tetapi serangan itu seolah-olah tidak berpengaruh sedikit pun. Kera itu lantas kabur sehingga Ansai dan kawan-kawan segera mengejarnya. Sementara Saotome, Hayashi, dan Tono masih berada di atap lantai 2. Ketika mereka sedang mengejar kera-kera itu, tanpa disangka-sangka para kera berhasil menangkap satu yang ada di depan kabin. Mendengar hal tersebut, Saotome dan Hayashi segera turun ke bawah, sementara Tono berusaha memikirkan cara untuk menyelamatkan Sato. Meski Tono adalah seorang jenius, tapi ia bukan pemberani seperti Saotome. Seketika ia ingat kenangan masa lalu saat ia sedang melakukan reuni dengan teman-temannya. Waktu itu, sekelompok temannya terlibat pertengkaran dengan orang asing karena masalah komunikasi. Tono pun diminta untuk menengahi mereka sebab bahasa Inggrisnya sangat bagus. Namun karena takut, Tono hanya diam membisu. Untung saja ada teman mereka yang datang menolong dan merelai pertengkaran itu sehingga damai. Yang menarik di sini, teman mereka itu dulunya adalah siswa yang paling bodoh. Namun ia berhasil meredakan amarah orang asing dengan sebuah kata, Oke. Melihat hal tersebut, Tono pun dicibir oleh teman-temannya karena meski pintar tapi tak berguna. Mengingat hal itu, Tono menguatkan hatinya dan bertekad untuk menolong Sato. Ia melirik bom rakitannya dan memutuskan untuk berbuat sesuatu demi menyelamatkan teman-temannya. Di depan kabin, Ansai dan kawan-kawan masih berhadapan-hadapan dengan para kera yang sedang menyandera Sato. Tiba-tiba dari belakang atap kabinnya ambruk, memperlihatkan Tono yang membawa bom di tangannya. Dengan semangat yang berkobar-kobar, tubuh yang dilalap api, Tono berkata kalau ia tidak akan melarikan diri lagi. Melihat Tono rela mati demi dirinya, Sato yang merasa bersalah atas perlakuannya waktu itu ingin tahu alasan menolongnya. Tono hanya menjawab kalau ia ingin Sato tetap hidup dan selamat dari gunung itu. Namun, seekor kera menusuk perutnya sehingga Tono tumbang sebelum melemparkan bomnya. Dalam keadaan tersungkur, ia terheran-heran mengapa bom ciptaannya tidak juga meledak, padahal suhu saat ini sangat panas. Tiba-tiba dalam keadaan putus asa, pancinya mulai mengeluarkan suara percikan. Tono pun menyuruh semua orang untuk berlindung dan ia langsung melompat ke badan seekor kera sambil berseru jangan meremehkan sains. Jedar! Bom itu meledak menghancurkan dirinya dan kabin Mitsukura. Melihat pengorbanan Tono, Sato hanya bisa menangis dengan sangat keras. Api yang membakar kabin itu menimbulkan pertanyaan di benak Ansai. Ia menduga kalau yang membakar kabinnya adalah para kera. Sebab setelah ia naik ke lantai 2, tiba-tiba saja api mulai menyala. Mendengar hal itu, Sato kaget bukan main. Langkah kaki yang dikiranya kera pembunuh rupanya adalah Ansai. Ia pun sadar kalau ulahnya yang telah menyebabkan kematian Tono. Ansai lantas menanyakan posisi Sato di mana ia berada saat kabin dibakar. Karena takut dengan kesalahannya, Sato berbohong kalau ia sedang sembunyi di toilet. Tiba-tiba Miyata melabrak Ansai perihal aksinya yang melempar Saotome. Namun ia ditenangkan oleh Saotome sendiri, sebab yang dilakukan Ansai berhasil menyelamatkan semua orang. Dengan kebakaran yang terjadi di kabin Mitsukura, apinya pasti akan kelihatan dari kota. Mereka pun yakin kalau warga penyelamat ataupun polisi akan dikirim ke situ. Setelah apinya mulai reda, Hayashi dan kawan-kawan mulai mencari keberadaan Isuka dan Fuji. Sementara Mitsuru dan Miyata menjahit luka Saotome yang cukup dalam. Tanpa menggunakan anestesi, lukanya ditutup untuk mencegah terjadinya infeksi. Saat mencari barang-barang yang luput dari kobaran api, Hayashi menemukan sebuah ransel yang berisi sekaling minuman.
Setelah diperiksa, pemilik ransel itu rupanya Fujishiba. Mengetahui Fujishiba adalah pelaku sebenarnya dari pencurian minuman, kepala Ansai hampir meletus gara-gara amarahnya yang mendidih. Sato sendiri menjadi murka apalagi ia hanya dimanfaatkan oleh kedua orang itu untuk membakar kabin Mitsukura. Sayangnya mereka tidak tahu di mana Isuka berada. Rupanya ia bersama Fujishiba ternyata bersembunyi di dalam toilet. Lebih tepatnya di bawah jamban tempat kotoran dibuang. Kendati menahan bau busuk, mereka selamat dari serangan kera dan kebakaran yang melanda kabin itu. Fuji lantas memberitahukan bahwa ranselnya ketinggalan saat mereka sembunyi, sehingga Isuka pun mulai khawatir. Saat pagi tiba, sambil menunggu kedatangan regu penyelamat, Mitsuru menyampaikan berita yang cukup mengejutkan. Di antara reruntuhan kabin, ia tidak menemukan mayat kera yang diledakkan Tono. Ada kemungkinan mayatnya dibawa oleh kera lain agar identitasnya tidak ketahuan. Tiba-tiba sebuah helikopter melintas di atas keenam karyawan tersebut. Mereka pun menyambutnya dengan gembira sebab teror di puncak Gunung Kera Setan akan segera berakhir. Namun, sebuah tali yang diikatkan batu melayang di udara dan melilit baling-baling helikopter itu. Alhasil heli tersebut jatuh menghancurkan impian semua orang. Kera yang melempar talinya segera kabur seperti seekor Pokemon. Mereka akan melakukan apa saja demi menghabisi semua karyawan Fujitani. Tiba-tiba Isuka dan Fuji keluar dari persembunyiannya setelah mendengar ada helikopter yang datang. Namun mereka tak menyangka kalau helikopternya sudah musnah. Pikirnya dengan pertolongan tiba, semua orang akan memanfaatkan tipu daya mereka. Akan tetapi Ansai datang mendekat dan langsung menghantam Isuka dengan keras. Ia lalu menampar Fujishiba dan melempar gadis itu sampai tubuhnya terguling-guling. Ansai bahkan hampir menendang perutnya jika saja tak dicegah oleh Mitsuru. Mereka berdua pun diminta penjelasan mengenai botol yang ada di ransel Fujishiba. Gadis itu takut mengaku. Namun yang menyesalkan hatinya, Isuka malah pura-pura tak tahu menahu mengenai pencurian yang dilakukan Fuji. Ia bahkan pura-pura kaget dan menegur Fuji yang tega melakukan hal tersebut. Ia lalu berkata saat kebakaran terjadi, ia bersama Fuji bersembunyi di dalam toilet. Jika Isuka dan Fuji berada di toilet, mereka harusnya bertemu dengan Sato yang katanya juga sembunyi di dalam toilet. Sato yang berbohong soal keberadaannya sewaktu kabin dibakar menutupi kebohongannya dengan kebohongan. Ia terpaksa mengikuti alur cerita Isuka yang berkata kalau ia dan Fuji berada di toilet pria, sedangkan Sato di toilet wanita. Sato pun hanya mengangguk-angguk saja. Masalah pencurian pun dianggap beres dengan Isuka dan Fuji diwaspadai oleh Ansai. Jatuhnya sebuah helikopter jelas akan mengundang perhatian polisi. Namun daripada menunggu helikopter kedua tiba, Mitsuru menyarankan untuk turun gunung sebab kemungkinan kera-kera itu akan melakukan hal yang sama pada helikopter yang lain. Tujuan para kera adalah membunuh, bukan mengajak duel. Jika menunggu di situ, mereka akan mudah diserang dengan tidak adanya tempat berlindung. Merasa ide Mitsuru masuk akal, mereka pun berangkat dengan harapan perjalanan mereka akan segera berakhir. Sebelum pergi, Mitsuru meninggalkan pesan SOS di dekat kabin untuk memberitahukan posisi mereka pada regu penyelamat. Di bawah gunung, sekelompok regu penyelamat yang sedang menaiki bukit dibantai habis oleh pria misterius berbaju loreng dibantu seekor kera pembunuh. Sebelum pergi, pria misterius itu meninggalkan sebuah video recorder dan secari kertas yang berbunyi, barang siapa naik ke atas gunung, mereka akan dihabisi tanpa ampun. Saat mulai meninggalkan kabin Mitsukura, Isuka menyadari kalau Fuji begitu sakit hati padanya. Ia pun memujuk Fuji dengan alasan kalau ia sengaja tidak mengaku keterlibatannya dengan Fuji agar ia kelak tetap dipercaya oleh karyawan lain. Dengan begitu, jika Fuji mendapat masalah, ia dapat membelanya. Sebuah alasan yang konyol, namun yang lebih konyol lagi, Fuji termakan rayuan berbisanya. Sementara berjalan, Miyata dan lainnya mulai bercakap-cakap mengenai keinginan mereka yang ingin secepatnya pulang. Miyata ingin menghabiskan 2 galon air saking hausnya.
Sementara Saotome ingin rebahan di kamarnya, sedangkan Yagi ingin menikmati sepiring kuri yang lezat. Hayashi sendiri ingin bertemu lagi dengan ibunya. Rupanya orang tua Hayashi sudah berpisah sehingga ia tinggal bersama ibu dan adik laki-lakinya. Adiknya yang masih kecil sering sakit-sakitan dan sudah lama terbaring di tempat tidur. Itu sebabnya ia ingin melihat mereka lagi. Kedelapan karyawan itu lalu sampai di batu besar di mana pria misterius berbaju loreng berada. Dengan waspada, Yagi memeriksa di balik batu dan terkejut melihat Tanaka sudah tewas. Jelas sudah kalau pria misterius itu tidak melepaskan Tanaka. Anehnya, ia tewas dalam posisi terikat. Padahal untuk membunuhnya cukup dihabisi saja tanpa perlu diikat. Ternyata alasan para kera mengikatnya untuk membuat sebuah rekaman yang berisi pesan agar meminta regu penyelamat tidak mendaki gunung sebab mereka akan dihabisi. Regu lain yang hendak mendaki mulai khawatir setelah melihat teman-teman mereka sudah tewas. Di balik batu ada dua jalan untuk menuruni bukit. Menurut Yagi, jalan yang satu adalah jalan menuju area bernama Ninomine, di mana Gunung Gansai berada. Dan jalan yang lainnya adalah Ishinodaira. Jalan menuju Ishinodaira adalah jalan tercepat agar sampai ke stasiun kereta gantung. Namun resikonya sangat berbahaya. Sedangkan jalan menuju Gunung Gansai cukup panjang tapi sangat aman. Sebagai pendaki profesional, Yagi menyarankan untuk mengambil jalan panjang, yang penting semua orang selamat. Tanpa curiga sedikit pun, mereka berjalan mengikuti petunjuk Yagi. Tapi Hayashi mulai merasa aneh dengan pria itu. Tiba-tiba tanpa disangka-sangka, dari arah kabin, mereka melihat Himuro yang datang mendekat. Ia berkata bahwa dalam perjalanannya turun gunung, ia bertemu kera pembunuh yang menyuruhnya untuk pergi ke kabin Michokura. Ketika ia sampai, kabin itu sudah rusak porak-poranda. Ia pun mengikuti tanda SOS yang ditinggalkan Yagi. Tentu saja ucapannya tidak dipercaya oleh semua orang, sebab kalau ia bertemu dengan para kera, ia harusnya sudah dihabisi. Tapi melihat keadaan Himuro yang menderita, ia pun dibiarkan ikut dengan syarat ia harus berjalan paling depan. Jika berani macam-macam, Ansai akan langsung mematahkan kepalanya. Mulailah perjalanan mereka menuju Ninomine. Saking tingginya bukit yang dilewati, mereka bahkan dapat melihat awan-awan yang berada di sekitarnya. Tiba-tiba sebuah kejadian tak terduga terjadi. Hujan mendadak turun dan makin lama makin keras. Melihat hal itu, Yagi langsung panik dan segera meminta semua orang untuk berpencar sambil membungkuk. Sebab di ketinggian seperti itu yang perlu diwaspadai saat hujan adalah petir. Ia menyuruh mereka untuk diam di tempat dan menunggu sampai hujan reda. Fujishiba yang semakin depresi akan situasinya memanggil Isuka agar kembali ke kabin Misukura, namun diabaikan olehnya. Setelah beberapa saat, hujan akhirnya reda dengan langit yang masih bergemuruh. Namun Fujishiba yang tak sabaran tiba-tiba berdiri ingin kembali ke kabin Misukura. Ia pun langsung disambar petir yang begitu dahsyat menyebabkan tubuhnya kaku tak berdaya.